wabarakatuh. Pak Giri, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Selalu sehat. Semangat ya. Sehat juga, alhamdulillah. Pak Giri, siap. Insya Allah nanti di jam pertama sampai jam 3 Pak Giri akan melaksanakan pembelajaran ya sejarah di kelas 11.4. Oke. Nah, sebelum mulai kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Terkait dengan hal-hal yang perlu saya ketahui terlebih dahulu. Nah, Pak Giri, untuk pembelajaran nanti apa sih tujuan pembelajaran yang akan Pak Giri capai? Oke, baik Bu Rika, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran yang akan saya capai khusus di kelas 11.4 adalah materinya tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Nusantara atau di Indonesia. Jadi tujuan yang ingin saya sampaikan adalah tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjelaskan berbagai dampak dan pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Dengan pembelajaran bermaknanya adalah harapannya setelah mereka dapat menjelaskan berbagai dampak dan pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia, mereka salah satunya yang pertama, mereka aware dengan lingkungan sekitar. Artinya mereka memupuk rasa cinta tanah air. Terus yang kedua toleransi, dan yang paling utama adalah mereka berani mengembangkan atau mengungkapkan pendapat sehingga menimbulkan kepercayaan. Oke, luar biasa ya. Jadi intinya harapan dan juga tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat menjelaskan ya dampak-dampak dan menumbuhkan karakter positif ya. Oke. Nah, Pak Giri, tadi kan tentang tujuannya dan harapan. Nah, kira-kira dalam pembelajaran Pak Giri hari ini area pengembangan yang hendak Pak Giri capai itu di mana? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama, saya mungkin akan full aktivitasnya adalah saya sebagai fasilitator. Ya, hari ini dengan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang pertama berarti langkah yang pertama adalah saya menyiapkan lembar kerja peserta. Di sana nanti saya akan berperan sebagai fasilitator. Nanti diskusi, bertanya, dan saya akan di sana akan melapangkan guru sebagai fasilitator sesuai dengan kalau tidak salah langkah-langkah di kurikulum kemerdekaan bahwa guru itu fungsinya adalah sebagai fasilitator. Oke, artinya Pak Giri dalam pembelajaran nanti berharap anak-anak itu dapat aktif ya, dapat aktif mencari informasi. Oke, diskusi dan sebagainya. Selain ada KPD, saya juga mempersiapkan tentang yang namanya konten. Ya, kalau nggak salah mungkin ya, kalau saya nggak salah Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka kan konteksnya bukan hanya di kurikulum Merdeka sih, konteksnya kan salah satunya ada diferensiasi prosesnya kan seperti tadi ya. Proses seperti tadi, gimana saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran hari ini. Selain menjelaskan tersebut, saya juga menyediakan yang namanya konten atau konteksnya adalah berdiferensiasi. Artinya berbagai macam konten. Berdiferensiasi konten kan. Nah, kontennya nanti ada yang namanya PPT, ada yang namanya video atau modul aja. Saya udah sediakan di GCE. Melalui yang namanya barcode. Nanti itu luar biasa. Berarti teknologi juga masuk di sini ya. Ya, artinya teknologi. Oke, baik Pak Giri, mungkin itu saja yang akan saya. Tapi satu ya Bu Rika, apa tuh? Mungkin artinya di langkah-langkah pembelajaran kan sebenarnya terbagi menjadi dua. Hari ini mungkin akan lebih kepada pemaparan mereka, bagaimana mereka bisa menjelaskan. Untuk asesmennya mungkin tidak sampai. Asesmennya tadinya saya rencananya adalah judulnya mencari harta karun. Jadi saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan setelah mereka dapat menjelaskan, kan akhirnya saya tes tuh asesmennya kalau nggak salah juga. Dan nanti mereka belajarnya di ruang kelas, di luar kelas ya. Nanti mereka barcode itu nanti mereka mendapatkan. Jadi penyelidikan lah di situ ya. Judulnya kalau di sejarah mencari harta karun. Mantap ya. Artinya membuat pembelajaran itu jadi menyenangkan karena ada mekanisme tadi ya, anak mencari tahu sendiri melalui suatu permainan atau games ya sebenarnya ya. Artinya kalau mungkin kepada saya sendiri referensinya adalah mungkin mengubah paradigma yang sekarang yang itu biasa yang saya lakukan. Ambil contoh kayaknya tingkat egonya lebih tinggi, dimana misalnya gurunya itu terlihat pinter, jelaskan sampai 10 sampai 20. Nah, artinya kan kayak gitu dominasi guru. Nah, itu mungkin yang saya sedang mengubah paradigma. Artinya guru sekarang prosesnya adalah sebagai fasilitator. Jadi pusatnya ke murid ya. Siap Pak Giri, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di ruang kelas ya dalam pelaksanaan pembelajaran ini ya. Strategi
strateginya sama Ibu Rika. Jadi akhirnya kemarin ketika saya memperlakukan strategi yang sama, ada satu kelas yang memang lumayan aktif dan satu kelas Oh ya. pasif. Nah, kita lihat tadi kelas. Kan artinya karakter siswa beda-beda ya. Oke, baik kita lihat nanti ya. Sampai berjumpa di kelas ya Pak Giri ya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat ya. Siap. Dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bakal mulai kalau kalian sendiri tidak siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan diri masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riris. Ada Rizky kenapa? Oh, sakit. Udah berapa hari Rizky? Kenapa? Baru hari ini. Nonton film malam. Apa film yang kamu tonton coba? Dan nonton horor. Film apa? Mungkin film sejarah. Pak Giri seneng kalau kamu nonton. Ada kayak tragedi-tragedi kayak Sampit, itu aku Luar nonton. biasa loh sampai samping kayak gini loh ya. Soalnya kayak Kenapa kamu tiba-tiba muncul di FYP kamu samping? Kamu ketik samping gitu. enggak, ya sering nonton aja sih Pak, kayak tragedi-tragedi gitu sama kayak kemarin juga baru banget masuk yang videonya sama Lapa. Luar biasa. Ya, Sofi. Oke. Baik, nah, ambil contoh. Misalnya tadi Pak Giri tanya ya, Pak Giri juga minggu ini kayaknya agak sedih, nah. Ya, agak sedih salah satu tentang berita. Pak Giri nonton berita tuh. Beritanya salah satunya tentang kebakaran apa tuh? Nah, apalagi yang berhubungan dengan sejarah. Bahkan ada pepatah mengatakan, kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkanlah ingatan generasi mudanya. Dan museum itu menjadi wadah agar kita tetap mengingat yang namanya sejarah bangsa. Ini berarti dalam 3 tahun terakhir udah 2 kali kejadian. Yang pertama salah satunya adalah kemalingan bendanya ya, dan udah masuk pasar gelap katanya barangnya, dan itu berharga, bukan 1 juta 2 juta kalau secara materi. Udah siap ya? Kita belajar ya. Oke, perhatikan lihat ke depan lah semuanya, fokus ya. Oke, hari ini kita akan ngapain Pak? Hari ini apa materinya Pak? Nah, sebelum saya ngomongin materi terbaru kita hari ini, kemarin Eugene, kemarin Eugene sampai mana Jin? Belajar sejarahnya Jin? Eugene Debois, ya, ini semacam peneliti sejarah. Ya, Eugene, ini Eugene Alexandria. Ayo Eugene, apa Jin? Bantu Pak kebijakannya. Nadine, sampai mana Nadine? Kebijakan sampai mana kemarin? Kita belajar. Bram, sampai mana kemarin Bram? Pada lupa. Sampai mana? Pan, apa pan? Panen bos. Oke, good. Ya, sekarang perhatikan baik-baik ya nak. Kemarin kita udah ngomongin segala kebijakan gubernur jenderal dari tahun 1800 sampai dengan 1900. Kalau kita ngomongin kebijakan, pasti ada sesuatu yang dituju, benar nggak? Paling utama adalah dampaknya gimana kalau kita membuat sebuah kebijakan, benar nggak? Itu sesuatu yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Kebijakan yang dia buat, apakah nanti akan berdampak? Nah, ini akan kita bahas. Ini akan kita cari informasinya. Kita tadi akan mencari berbagai informasi tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Oke, itu tujuannya ya. Oke, ya. Terus Pak Giri tampilkan video. Nih. Hi, my name is Jason Matthias, and from SBS Portuguese. Berarti ini ya. Belanda nanti sebelah sini bagi 4. Kelompoknya Inggris nanti di sebelah sini, dan kelompoknya Indonesia nanti di sebelah pojok sana. Ya, tidak ada yang pojok di sana. Paham nggak? Dalam waktu 2 menit, Pak Giri minta kerjasamanya. Silakan beranjak dari tempat duduk dan bentuk kelompok. Yuk. Biarkan Pak Giri agak mudah untuk memantau ya. Kurang keras. Oke, kita lagi mencari dampak penjajahan ya di berbagai bidang. Ini berapa? 5 orang? Langkah-langkahnya, ingat ya, Pak Giri ulang, lihat tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajarannya adalah tuntutan kepada kalian. Kalian nanti setelah mencari informasi dapat menjelaskan berbagai data. Terus apa yang mesti kita lakukan, Pak? Lihat, ada yang namanya bahan ajar yang sudah Pak Gary sediakan. Kalian bisa scan. Ya, kalau misalnya tidak bisa masuk, ya, kalau misalnya kalian mendapat gangguan scan-nya, kalian masuk ke Google Classroom Class. Jadi ini Pak Gary mudah. Ketika kalian klik, ketika kalian scan, itu langsung masuk ke Google Classroom. Ya, di sana bahan ajarnya ada modul, ada film. Kalian bisa pergunakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Kalau sudah dapat informasinya, kalian tuliskan. Perhatikan, kalian tuliskan dalam waktu 30 menit. Nah, ya, dalam waktu 30 menit. 8:05 Pak Gary kasih waktu, jam 8:05 Pak Gary kasih waktu, kalian sudah dengan laporan kalian. Paham nggak? Paham? Oke. Terus Pak, misal Pak saya udah nih, boleh nggak Pak saya tuangkan ke dalam imajinasi saya? Imajinasinya Pak, saya udah dapet nih di bidang ini, boleh nggak Pak saya tuangkan dalam gambar? Good, pintar, hebat, silahkan. Kalian bisa gambar hasilnya jadi sebuah produk. Amin. Pak, saya kan ada handphone nih dan ini menunjang nih teknologinya. Boleh nggak Pak hasil yang saya dapat buat desain grafis? Boleh. Nah, Pak Gary bebaskan. Ya, jadi Pak Gary nanti dalam waktu 30 menit ya kalian sudah dengan produknya masing-masing. Pak mau main map boleh nggak? Boleh. Nah, ya. Jadi nanti Pak Gary akan memilih dari setiap individu untuk mempresentasikan hasil pencarian informasinya. Oke nah? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ini Kalau nggak mau berarti Pak Gary akan menunjuk sesuai hasil pengamatan Pak Gary. Ya, tadi kayaknya menarik banget tuh hasil pengamatan Pak Gary, yaitu di dampak penjajahan dalam bidang budaya. Dia mengangkat kayaknya musik tuh, keroncong ya. Berarti Mina maju ke depan gitu ya. Terus tadi juga ada gambar yang menarik nih. Ada karyanya si Hanifah ya. Oke, 2 orang nanti maju dan 1 orang akan maju melalui permainan ini. Jadi yang terbentuk permainan ini silakan maju ke depan. Oke, permainannya seperti ini. Perhatikan. Kalau saya salah koreksi ya, permainannya biar adil. Oke, permainannya seperti apa? Sekarang perhatikan bagian lihat. Yang masih nulis, halo. Oke, permainannya kayak gini. Perhatikan baik-baik. Ini melatih fokus kalian. Kalau nggak fokus, otomatis kalian akan kalah. Oke, ini untuk melatih daya fokus kalian. Perhatikan. Ini ada nomor daftar hadir kalian atau nomor absen ya. Oke, Peno, ayo Pen. Oke, nomor absen kalian. Nanti ketika Pak Gary menyebutkan, misalnya 13 vertikal. 13 vertikal berarti yang absennya 4, 9, 13, 25, 30, 34. Pak Gary panggil dulu ya. 30. Saya Pak. Oke, angkat ya, angkat langsung ya permainannya ya. Terus saya bilang gini, 30 vertikal. Berarti yang ngerasa nomor 4, 9, 13, 25, 30, 34 langsung berdiri. Yang paling telat berdiri atau salah, dia nanti akan mendampingi Vina dan Hanifah di depan. 1, 2, 3. Kurang keras. 1. Oke, sip. Dari mana datangnya lintang, jiwa
Miss Indonesia ya. La 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 la. Darilah sawah turun ke. Oke, tepuk tangan dong. Dan minggu depan LTS ya, tadinya pagi ini memajang di luar dan kita bermain. Ya bermainnya adalah mencari harta karun. Tapi kita nanti akan kita lakukan di materi selanjutnya. Kita nanti akan ada pembelajaran di luar kelas dan kita akan mencari harta karun di SMA. Belajar dari tentang dampak penjajahan bangsa Barat. Dan seperti pembelajaran bermaknanya bahwa setiap peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, kita akan menjadi orang pintar, kita akan menjadi orang bijak kalau kita belajar dari apa yang kita alami. Paham gak? Bukan hanya pintar, tapi dengan belajar sejarah kita akan menjadi orang yang bijak. Seperti kata Pak Geri tadi, nah, dampak atau makna terbesar kita belajar sejarah adalah salah satunya bagi kita semua. Kita akan tetap mencintai bangsa kita dan itu wajib sampai sepanjang hayat. Ya, terus kita akan aware dengan lingkungan sekitar kita. Bahkan tadi Pak Geri mencontohkan salah satunya adalah tempat tinggal Pak Geri selama 10 tahun, yaitu Kampung Tugu. Walaupun di sana salah satunya ada perbedaan yang mencolok. Pak Geri beragama Islam dan mereka beragama Kristen, tapi toleransinya luar biasa. Ya, dan Pak Geri kenal beberapa teman Pak Geri yang memang salah satunya keturunan dari Portugis, karena Pak Geri tinggal 13 tahun di Kampung Tugu. Nah, itu yang Pak Geri harapkan. Makna dari belajar sejarah itu apa sebenarnya? Ada toleransi dan yang paling terpenting adalah kalian bisa mengembangkan potensi kalian karena belajar dari seorang tokoh-tokoh yang maha hebat dalam sejarah. Terima kasih Nah. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes amat ya Allah dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giri. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak Giri setelah tadi melakukan pembelajaran? Aman ya? Aman. Insya Allah aman. Iya, Pak Giri ada beberapa hal yang saya harus konfirmasi. Siap. Terkait tadi pelaksanaan pembelajaran di kelas 11-4 ya. Siap. Di jam pertama sampai jam ketiga. Yang pertama, saya ingin tahu dari Pak Giri sendiri setelah tadi melaksanakan pembelajaran bagaimana tentang penyajian pelajaran hari ini. Konteksnya tentang penyajian pembelajaran hari ini kalau dilihat dari tadi saya sebagai pembimbing atau fasilitator melihat tugas anak sih intinya tercapai sih tujuannya. Mungkin hanya sedikit tentang motivasi belajar aja sih Yang perlu ditingkatkan. Oke. Lalu apakah proses pembelajaran yang tadi dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana? Insya Allah Sesuai. sesuai sih dari langkah-langkah yang saya buat. Soalnya tadi kan sebelumnya kita udah makan pra ya, pra observasi, kemudian Pak Giri sudah menjelaskan tentang tujuan, area pengembangan itu kira-kira sesuai itu dengan yang direncanakan. Sepertinya sesuai sih. Oke. Sepertinya. Terus mungkin Pak Giri bisa menceritakan tuh kira-kira dalam proses pelaksanaan tadi yang memuaskan dalam proses pembelajaran apa aja? Artinya yang memuaskan tadi dengan konteksnya tanda kutipnya sedikit saya paksakan sampai pembuatan produk. Lumayan menarik sih anak-anak tadi produknya beragam lah gitu. Padahal itu dilakukan dalam konteks waktu penugasannya 30 menit. Aktif sih ya tadi ya? Insya Allah sih. Artinya sebenarnya kelas ini sih aktif banget saya. Pas Bu Rika menunjuk kelas ini mah aktif. Pas ya? Tapi tadi kayaknya nggak seaktif biasanya. Kurang paham tuh kayak gimana. Mungkin karena ada saya. Jangan enggak. Berarti mungkin strategi pembelajarannya yang memang harus dirubah gitu atau model atau gimana ya. Baik. Terus kalau dari pencapaian tujuan pembelajarannya gimana? Tercapai nggak? Tercapai sih. Tercapai ya? Tercapai sih Bu Rika. Sesuai dengan yang Artinya tadi ketika saya mencontohkan beberapa anak yang maju, mereka bisa menjelaskan dan ada beberapa anak yang saya tidak menyangka tadi kan menjawab, dia juga menjawab sampai akhirnya kan di titik poin itu dia sampai ke tujuan dia belajar gitu. Terus dalam pelaksanaan tadi ada nggak kesulitan pesertanya? Sebenarnya sih kesulitan tidak ada, anaknya bisa diajak kerjasama. Hanya itu tadi sih mungkin motivasinya aja. Kalau kesulitan dari Pak Giri sendiri apakah ada dalam pelaksanaan tadi? Tidak ada sih, alhamdulillah sih. Tidak ada. Aman, Saya ya? tidak merasa Oke. kesulitan.
Kemudian ada nggak kalau memang tadi kan tidak ada kesulitan, tapi kira-kira pengembangan untuk yang Pak Giri lakukan agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik gimana? Oke, berarti intinya kan kita perlu upgrade yang pertama, pengembangan diri, baik itu dari pengembangan proses kita sebagai guru, terus pembuatan bahan ajar, dan tentunya adalah asesmen. Nah, ini mungkin beberapa hari ini bahkan saya sedang berdiskusi nih dengan teman-teman sejarah nih, pengembangannya nih. Baru minggu kemarin tuh berdiskusi, salah satunya tentang bagaimana kita menerapkan diferensiasi proses, terus konten, terus salah satunya adalah produk. Nah mungkin yang perlu dan menarik sebenarnya sih, makanya tadi mungkin saya bertanya ke Bu Rika, sebenarnya tes diagnostik sudah saya lakukan Di awal dulu sudah saya lakukan, tapi artinya ketika saya mendiagnosa ya, contoh misalnya ada anak yang misalnya dia lebih kepada visual, ternyata lebih banyak tuh. Tapi saya belum berani, oh ini bener nggak nih konteksnya anak kayak gini semua nih, atau cuma mungkin karena malas atau tidak malasnya aja. Nah itu kadang sulit tuh. Nah artinya yang di kinestetik juga kadang-kadang saya belum paham tuh tentang kinestetik tuh, kayak anak yang bisa gitu. Cuma seperti apa gitu tapi nanti akan saya praktekkan. Baik. Sebenarnya untuk data-data itu sih sudah ada di BK karena sebelumnya mereka sudah melakukan psikotes kan sejak awal kan tentang bagaimana gaya belajar mereka. Nah mungkin data itu bisa nanti Pak Giri gali ya. Oke, baik, terima kasih Pak Giri atas waktunya. Alhamdulillah sudah terlaksana semua. Mudah-mudahan ke depan kualitas pembelajaran menjadi lebih meningkat ya. Terima kasih Pak Giri, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua murid, semua guru